Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 685 Pikiran Zhao Mengchen. Ji Fei melihat kebingungan di wajah Li Ruoxi dan menjelaskan sambil tersenyum, "Kamu memanggil serigala jika kamu membiarkan Seng Lingyun tinggal di villa kami." Li Ruoxi memutar matanya dan berkata, "Tetap tenang dan jangan tergoda. Apalagi yang bisa dia lakukan padamu?" Ji Fei mengangguk. "Itulah mengapa aku sengaja membiarkan Huo Lei melihatmu diganggu olehku." Apa maksudmu?" Li Ruoxi tiba-tiba teringat bahwa dia telah menindas dirinya sendiri dan membuka pintu lebih awal ketika dia tahu Huo Lei akan datang. "Diam dan jangan tergoda." Li Ruoxi memelototi Ji Fei. "Kecanggihan." Ji Fei menghela nafas, merasa sangat kesal dengan Seng Lingyun. Faktanya, dia tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi, jadi dia harus menghentikan wanita cantik itu untuk memikirkannya. Itu sebabnya Huo Lei melihat adegan itu. Alangkah baiknya jika jumlah serigala seperti ini lebih sedikit dan biarkan serigala tahu bahwa mereka tidak punya peluang. Li Ruoxi memutar matanya ke arah Ji Fei, desing. "Kamu membuat seolah-olah setiap wanita akan tergoda olehmu." Ji Fei tersenyum dan memeluk Li Ruoxi. "Hu Yidao melihatku hari ini dan sangat ingin menikahkan Hu Sueyao denganku. Sebelum Ji Fei selesai berbicara, rasa sakit datang dari ketiaknya dan dia berteriak. "Istriku? Apakah aku tidak membuktikan bahwa perkataanmu itu salah?" "Ya." Ji Fei berteriak lebih keras. Li Ruoxi bersenandung, "Apakah kamu masih berbicara?" "Berhenti bicara." Ji Fei melambaikan tangannya berulang kali. "Aku mudah cemburu, tahu?" Li Ruoxi bertanya dengan genit. Saya tahu. Ji Fei berkata sambil menarik napas. Li Ruoxi tersenyum, melepaskan tangannya, membantu Ji Fei menggosoknya, dan bertanya, "Apakah sakit?" Ji Fei menyeringai, "Dagingku tidak sakit, Anda." "Tertekan, hatiku masih sakit," teriak Li Ruoxi. "Kalau begitu aku akan sangat mencintaimu." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membawa Li Ruoxi langsung ke kamar tidur, mengabaikan perlawanan dan omelan Li Ruoxi. Tidak ada akhir, karena pada akhirnya semua orang tahu. Huo Lei keluar dan baru saja masuk ke dalam mobil. Dia segera menelepon ibunya Huo Mengchen. Zhao Mengchen, yang tidak disebutkan namanya, menjawab telepon sambil tersenyum. "Xiao Lei, bagaimana situasinya?" "Bu, Ji Fei menolak untuk memiliki grup Chen Fei kami." "Oh." Zhao Mengchen mengeluarkan suara bingung. Apa yang ada dalam pikirannya? "Dia meminta kami untuk bermitra dengan Hongke Group." Zhao Mengchen terdiam di sisi lain. Apa arti tata letak Ji Fei? Dia tidak mengerti. Namun, memikirkan kesuksesan Ji Fei berulang kali, dan berpikir bahwa Hongke Group adalah industri Hongmen, cepat atau lambat akan ada duel. Kali ini Ji Fei melibatkan Chen Fei Group, yang merupakan hal yang baik. Menjalin hubungan dengan Chen Fei Group juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk perlahan-lahan memasuki peran tersebut. "Xiao Lei, lakukan saja apa yang dia katakan." Huo Lei kaget, tapi dia tidak menyangka ibunya akan setuju. "Bukankah kamu mengatakan bahwa pihak lain sangat kuat, di luar imajinasi kita?" Huo Lei mau tidak mau bertanya. Saat itu, kamu hanya perlu bekerja sama dengan Ji Fei." Huo Lei benar-benar tidak mengerti, tapi dia segera mengangguk. "Aku mendengarkanmu." "Kalau begitu, beri dia balasan." Zhao Mengchen tidak ingin Ji Fei menunggu terlalu lama. "Saya akan mengundang mereka untuk makan malam bersama di Tanah Cui di Hotel Ningjiang pada malam hari. Dan kemudian saya akan memberitahu mereka." "Apakah itu kalian berdua?" Zhao Mengchen tiba-tiba bertanya dengan gembira. Huo Lei semakin pusing. "Tidak,
Ada juga istrinya. Oh, Zhao Mengchen mengeluarkan nada panjang, dan setelah beberapa saat berkata, Xiao Lei, kamu berada di kota Ningjiang. Jika kamu memiliki pria yang cocok, kamu dapat menemukan pacar. Huo Lei, bagaimana saya bisa mulai berbicara tentang mencari pekerjaan? Dia sedikit terdiam. Misalnya, kamu harus menghargai pria luar biasa seperti Ji Fei. Ini sangat jarang, jadi. Bu, dia sudah menikah. Huo Lei langsung menyela. Tidak bisakah kamu membuatnya lebih kecil, Huo Lei? Hampir muntah darah, Bu, masih ada yang harus kulakukan. Huo Lei segera menutup telepon. Jika itu orang lain, dia akan memarahinya dengan marah. Zhao Mengchen mendengarkan bunyi bip di telepon. Bukan saja tidak ada kemarahan, tapi ada senyuman di wajahnya. Dia memandangi sinar matahari yang cerah di luar jendela. Anak nakal, kamu benar-benar memiliki gadis impianmu 15 tahun yang lalu. Dan kamu meninggalkanku sendirian sebagai seorang ibu, kan? Kamu harus menikahi Huo Lei untukku. Jangan biarkan putriku melakukannya menikah dengan orang lain. Baik Huo Lei maupun Ji Fei tidak mengetahui hal ini. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Ruang konferensi grup Hongke, Kia dan Ansi Rika sudah lama bernegosiasi, namun kerjasamanya belum juga rampung. Rencana Zhou Fenghua adalah membiarkan Ansi Lixiang langsung menjadi salah satu pemegang saham utama, dan kemudian membiarkan grup Hongke menjadi musuh Ji Fei, sehingga mendapat keuntungan. Namun grup Hongke enggan menjual sahamnya sehingga kedua belah pihak menemui jalan buntu. Akhirnya, Ketua Ansi Lixiang, mari kita pikirkan masalah ini lagi. Saya akan mengundang Anda untuk makan malam di Hotel Ningjiang pada malam hari. Bagaimana kalau kita membicarakannya? Zia mundur selangkah dan bertanya. Ansi Rika juga sedikit cemas dan langsung mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan membahasnya nanti malam. Ansi Rika hendak pergi bersama orang-orangnya. Kia tersenyum dan berkata, mengenai pembangunan grup Jianghua, saya ingin tahu apakah Ketua Ansi Rika punya saran bagus. Ansi Rika mengira Zia sudah melupakannya, tapi saat dia menanyakannya sekarang, dia berkata sambil tersenyum, kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Apa maksudnya? Semen perekat kerja cepat yang baru dibuat dengan cepat dan lulus pemeriksaan. Kami akan membicarakannya di masa mendatang. Kia memikirkan pusat aktivitas Taman Hui Hui yang runtuh dan tidak bisa menahan cemberut dengan ekspresi serius. Bicara lagi denganmu nanti. Setelah Ansi Rika selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kia meminta sekretarisnya untuk menyuruh orang itu pergi dan kembali ke kantor. Setelah berpikir lama, dia masih tidak mengerti maksud Ansi Rika. Akhirnya, saya tiba-tiba teringat bahwa Chen Ziji yang direkomendasikan oleh Zhang Yuanyuan memiliki pengalaman konstruksi yang kaya, dan segera menelepon Zhang Yuanyuan mendengarnya dan datang bersama Chen Ziji. Chen Ziji, menurut Anda apakah mungkin untuk membangun gedung grup Jianghua dengan semen perekat kerja cepat yang baru? Zia tidak bisa berkata apa-apa, bisa dilakukan. Ketika Chen Ziji memikirkan tentang pusat kegiatan, dia mencibir dalam hatinya. Apakah dia masih ingin memenangkan lotre untuk kedua kalinya? Namun, ketika dia memikirkan misinya, tentu saja dia mengiyakan. Oke, Anda bertanggung jawab atas pembangunan grup Jianghua. Kali ini, saya berharap pembangunan grup Jianghua akan dimulai dengan sempurna dan berakhir dengan sial. Apakah Anda mengerti maksud saya? Chen Ziji sudah tahu bahwa ini akan meninggalkan bahaya tersembunyi bagi grup Jianghua. Dia segera mengangguk, tidak masalah. Zhang Yuanyuan mengambil kesempatan itu untuk bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan pusat aktivitas di Villa Hui Hui Yuan? Awalnya saya ingin menipu Ji Fei, tetapi sekarang saya memiliki Chen Ziji,
saya tidak dapat melakukannya lagi dan saya hanya dapat menemukan caranya sendiri. Terlebih lagi, seluruh masalah ditinggalkan oleh si Jun, dan jika tidak diselesaikan, itu akan selalu menjadi noda baginya. Biarkan Zhou Zijian bertanggung jawab atas ini. Qia merasa sedikit rumit saat memikirkan Zhou Zijian. Zhang Yuan langsung setuju. Qia memberikan beberapa saran kepada Chen Ziji, dan setelah beberapa nasihat, Chen Ziji pergi. Dia segera melapor ke Ji Fei setelah dia keluar, dan Ji Fei hanya memintanya untuk membangun secara normal dan memastikan kualitas. Dia mengetahui pikiran Qia dengan sangat baik, tapi tentu saja dia tidak perlu khawatir jika Chen Ziji bertanggung jawab atas pembangunannya. Di sisi lain, Qia memanggil Zhou Zijian. Zhou Zijian sekarang putus asa, dan tidak ada seorang pun di kota Ningjiang yang peduli dengan keluarga Zhou. Melihat panggilan telepon Qia, dia segera menekan tombol untuk menyambung. "Qia, apa yang kamu inginkan dariku?" "Datanglah ke kantorku." Babak 686. Bunuh Ji Fei secara langsung. 1 jam kemudian, Ji Fei menerima telepon dari Zhou Zijian, yang melaporkan secara rinci pemikiran dan ide Qia. Biarkan dia bertanggung jawab atas pusat kegiatan, berharap mencapai hasil dan memungkinkan Zhou Zijian bangkit di grup Hongke. Ji Fei sangat puas dengan penampilan Zhou Zijian. Baru-baru ini, semua anggota keluarga Zhou terbunuh, dan Zhou Zijian dibiarkan memandangi keluarga Zhou. Tapi Ji Fei diam-diam mengirim orang untuk mengawasi Zhou Zijian, ingin melihat orang seperti apa dia. Sekarang, Qia mengaktifkannya dan dia segera melaporkan, yang membuat Ji Fei tahu bahwa Zhou Zijian tidak berubah pikiran. Bagi Zhou Zijian, permintaan Ji Fei adalah membobol grup Hongke dan mengendalikan Qia agar dia bisa bangkit. Zhou Zijian menangis bersyukur setelah mendengar ini. Setelah Ji Fei selesai menjelaskan, dia menutup telepon dan menatap Li Ruoxi, yang berbaring di sampingnya dan tertidur karena kelelahan. Ini harusnya terjadi pada malam hari. Memang benar membiarkan Seng Lingyun di bawah mendengarkan dengan kesakitan, merasa panas dan sengsara. Ji Fei akhirnya mengeluarkan ponselnya dan masuk ke sebuah situs web. "Mengapa, Seng Lingyun? Untukmu, aku hanya bisa tidak tahu malu sekali." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengklik untuk mengunduh. Di dalam suite Hotel Li Jing di zona pengembangan Ningjiang. Mengenakan kimono hitam, pria yang guo memiliki 3 helai rambut di kepalanya, dan kumisnya berkedip-kedip karena napasnya. Sialan Oda Miki, dia ternyata pengkhianat, namanya Akai, dan dia adalah kakak laki-laki Akasaka. Akasaka mampu menjadi ketua hari itu karena usahanya. Namun upaya Akasaka menggunakan tangan Ji Fei untuk membunuh Hiroshima gagal dan langsung dibunuh oleh Hiroshima. Kebencian ini membuatnya sangat marah. Namun karena dia dan Hiroshima sama-sama ninja tingkat tinggi dan tidak bisa berkonflik sesuai peraturan internal, mereka menahan diri. Kali ini dia datang ke kerajaan naga. Tujuan pertamanya adalah membunuh Ji Fei. Namun dia sangat berhati-hati dan khawatir ada pengkhianat di sekitarnya, jadi dia menyuruh orang mengikuti Oda Miki. Oda Miki ditangkap saat ingin membunuh Ji Fei. Dia akhirnya turun dari mobil Ji Fei dan melambaikan tangan kepada Ji Fei. Setelah hanya menonton video tersebut, dia langsung menilai Oda Miki sebagai pengkhianat dan sangat marah. Sayangnya Oda Miki tidak menyadari ada seseorang yang mengikutinya dan tidak mengetahuinya sama sekali. Ada lebih dari selusin orang berdiri di depan Akai. Semuanya mengenakan pakaian khas ninja berwarna hitam. "Furuta, kamu harus segera mencari cara untuk memantau Anzai Rika." Akai melihat ke arah ninja pendek yang baru saja memberikan video tersebut dan berkata. Furuta memutar matanya. Sebenarnya,
menurutku tidak perlu diselidiki. Akai tertegun, kenapa? Baik Oda Miki dan Anzai Rika adalah ninja yang dilatih di Hiroshima, dan meskipun Anzai Rika adalah seorang wanita Aso, dia juga seorang wanita Hiroshima. Sekarang Hiroshima mendukungnya sebagai ketua, dan Oda Miki berada di sisi Anzai Rika. Itu berarti mereka bersama. Akai menatap Furuta. Furuta berdiri tegak, dengan sikap tegas di matanya. Akai melirik ninja lainnya, dan makna yang sama terlihat di wajah mereka. Akai terdiam. Dia ingin membunuh semua orang dan membalaskan dendam Akasaka. Tapi jika dia melakukannya secara langsung, Hiroshima dan yang lainnya akan membalas dendam padanya. Akai-kun, kita sebenarnya punya cara yang lebih baik. Gutian melangkah maju dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Mata Akai langsung berbinar. Kita bisa menculik Oda Miki, lalu meminta Ji-Fei untuk membunuh Anzai Rika dan yang lainnya untuk kita. Maka target balas dendam untuk Hiroshima dan yang lainnya adalah Ji-Fei, dan akan ada balas dendam tanpa akhir di antara mereka. Ekspresi Akai mulai berubah, dan dia mengangguk setelah beberapa saat. Oke, begitulah rencananya. Saya akan mengambil tindakan ketika saya menemukan kesempatan malam ini. Hai, Gutian langsung menyetujuinya. Akai memandang ninja lainnya dan berkata, Furuta secara khusus bertanggung jawab atas tindakan hari ini. Ikuti perintahnya. Hai, semua orang setuju. Akai melambaikan tangannya, dan Furuta membawa orang-orang itu pergi. Wajah Furuta menunjukkan kedinginan. Ji-Fei, alasan utama kematian Akasaka adalah karena kamu, jadi kamu harus mati. Pada pukul 6 sore, Ji-Fei pergi ke Hotel Ninjiang untuk menghadiri jamuan makan Huolei. Dia dan Li Ruoshi keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu. Kebetulan Rika Anzai, Miki Oda, Kia, Zhang Yuan dan lainnya juga datang ke pintu. Sekelompok orang bertemu, dan setiap orang memiliki ekspresi yang sangat rumit. Ketika Kia melihat Li Ruoshi menempel di sisi Ji-Fei, dia memikirkan kematian Lu Chaojun. Jika dia tidak mati, bukankah dia akan begitu bahagia? Kemarahan membengkak, mata menunjukkan kemarahan. Dia memandang Ji-Fei dan mencibir, kamu orang yang cukup baik sebagai menantu dari rumah ke rumah. Zhang Yuan segera mencibir pada Ji-Fei dengan ekspresi jijik. Ji-Fei tidak menanggapi Kia, tapi menatap Zhang Yuan. Apakah kamu puas dengan pria itu hari ini? Zhang Yuan dengan cepat memandang semua orang, wajahnya terbakar. Memikirkan tentang Chen Ziji yang dipukuli oleh Ji-Fei lagi, dia sangat marah dan berkata, Ji-Fei, kamu pasti akan mati dengan buruk. Oh, Ji-Fei terkekeh. Zhang Yuan, apa maksudmu begitu membenciku? Apakah aku menyebabkanmu kehilangan suamimu? Zhang Yuan, Ji-Fei tidak bisa menerima perkataannya. Jika dia menerimanya, dia akan mengakui bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap Si Jun. Maka akan sangat disayangkan jika dia dikhianati oleh suaminya. Ji-Fei tidak peduli dengan ketidakberdayaannya dan terus bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu bercerai dari Si Jun? Bukan urusanmu? Zhang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Aku khawatir saat Si Jun keluar. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa istrinya yang belum bercerai punya anak. Suami yang istrinya tidak setia ini benar-benar memalukan. Haha, setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Ji-Fei, kamu pasti akan menerima balasan, dan istrimu akan mengkhianatimu. Zhang Yuan memandang Li Ruoxi dan mengumpat dengan keras. Uff. Li Ruoxi tertawa terbahak-bahak, saya khawatir Anda akan kecewa. Saya tidak akan mengkhianati suami saya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan memeluk lengan Ji-Fei, dan menatap Zhang Yuan sambil tersenyum, dengan senyuman di matanya.
Zhang Yuan merasa sangat marah hingga hatinya sakit. Ayo pergi, abaikan anjing gila ini. Setelah Kia selesai berbicara, dia menyapa semua orang dan pergi. Zia, aku sangat tertarik dengan anak dalam perutmu. Ji Fei menatap perutnya dan berkata sambil tersenyum. Ada sorot matanya yang ingin tahu siapa orang itu. Lagi pula, dia bukan orang mesum sepertimu. Hati Kia akan berdebar kencang setiap kali dia mendengar Ji Fei berbicara tentang anak ini. Dia benar-benar bersalah. Mesum, itu deskripsi yang bagus. Menurutmu Lu Chaojun itu orang mesum macam apa? Dia benar-benar mati di perut wanita. Hahaha, Ji Fei terus tertawa. Ji Fei, kamu. Kia sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia sebutkan sepanjang hidupnya. Dia tidak ingin orang lain menganggapnya sebagai Pan Jinlian. Sayang, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku bisa makan lebih banyak untuk makan malam. Ketika Ji Fei melihat Kia dan Zhang Yuan marah, dia berjalan ke depan sambil tersenyum dan memeluk Li Ruoxi, dan berkata sambil berjalan. Kia dan Zhang Yuan terengah-engah dan terus memandangi ninja pengikut Ansirika, tidak dapat berbicara. Ketika Ji Fei melewati Ansirika, dia mengedipkan mata dan memberi isyarat bahwa sudah waktunya dia pamer. Ansirika sebenarnya tidak ingin mempermalukan Ji Fei, tapi melihat mata Ji Fei, dia tahu dia harus melakukannya. Kemarilah, ayo bersama dan bunuh Ji Fei secara langsung. Setelah perintah, wus, selusin ninja segera melompat keluar dan menghentikan Ji Fei. Dengan niat membunuh melonjak di mata mereka. Kia sangat gembira saat melihatnya, dan memandang Ansirika. Bunuh Ji Fei, dan kami akan bekerja sama. Pergi, bunuh dia secara langsung. Ansirika berteriak keras. Bersambung,